liqaunihim fa'alu ma lam yakunu yaf'alunahu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ijtima' ala mithli hadhihi wa hiya sunnah minas syariah. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka orang-orang Syiah Ar-Rafidhah yang mengatakan bahwa salat tarawih bid'ah, dan prakteknya bukan hanya teori. Memang mereka meninggalkan salat tarawih. Dan kami mendapati dulu mereka di saat masjid-masjid orang-orang Syiah di Sana'a, di ibu kota, dan begitu pun di tempat-tempat yang lain, maka kami mendapati masjid-masjid mereka sengaja ditutup. Bahkan ingin memberitahukan kepada manusia bahwa salat tarawih itu bid'ah. Tidak seperti malam-malam Ramadan di masjid-masjid sunnah penuh. Bahkan yang tadinya masjid kosong jadi penuh. Dan didapatkan makanan dan minuman di saat sholat. Maka kelompok Syiah sengaja menggembok dari luar masjid. Padahal biasa saja masjid tidak pernah digembok. Setelah sholat isya bahkan sampai fajar hanya ditutup biasa. Namun di saat malam Ramadan mereka sangat baper, maka ditambah gembok, ditambah papan-papan dari kayu dipalangkan, dan di antara masjid-masjid tidak tanggung-tanggung ditulis masjid ini tidak dipergunakan bid'ah tarawih. Seperti itu. Dan itu kenyataan. Maka permasalahan teori yang kita sebutkan dipraktekkan di Yaman. Maka keadaannya seperti itu. Tentang permasalahan kebid'ahan yang difahami oleh Syiah, dan intinya mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka seperti pepatah Indonesia mengatakan, maling teriak maling. Mereka mubtadi', tukang bid'ah, teriak salat tarawih bid'ah. Dan yang dijadikan kambing hitam adalah Umar ibn al-Khattab. Maka dijawab oleh Syekh, lihat di sini, bahwa salat tarawih adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya dulu di beberapa malam. Kemudian ditinggalkan dikarenakan takut diwajibkan. Maka yang jadi poin di sini, kemudian dihidupkan kembali oleh Umar. Dan Umar di saat menghidupkan sunnah ini, kemudian dia masuk ke masjid di malam berikutnya, didapati manusia berkumpul dengan imam yang satu, Ubay ibnu Ka'ab, atas perintah dia. Dan ini kata Syekhul Islam masuk kepada perintah yang disebutkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, di antaranya Umar. Maka pegang teguh dengan gigi geraham. Maka makna kata Syekh, qaul Umar nikmatul bid'ah hadihi, maka bukan maknanya nikmatul bid'ah hadihi bid'ah asyariyah. Yang tadi telah kami sebutkan definisi bid'ah asyariyah, kata Asy-Syatibi, segala perkara yang diadakan baru di dalam agama, yang dianggap sebagai jalan yang baik padahal jalan yang buruk. Di zaman Nabi tidak pernah dilaksanakan, dianggap baik, seperti imsak ihtiyati. Tidak ada di zaman Nabi. Justru kebalikannya, Nabi melaksanakan sahur di akhir waktu. Seperti di hadis Anas dan Zaid ibnu Thabit, berapa jarak antara sahur dengan sholat? Qadra khamsina ayah, sekitar membaca Al-Quran 50 menit, 20 detik, afwan. Membaca ayat 50 sekitar 20 menit. Maka waktu itulah dipergunakan untuk sahur. Bukan orang-orang malah keluar dari meja makan dengan dalil imsak ihtiyati. Maka ini makna dari bid'ah yang ada di dalam hadis ini, bid'ah lugawi. Dari segi apa bid'ah lugawi? Maknanya Umar mendapatkan suatu perkara yang baru, yang mana kemarin di Masjid Nabawi itu sebelum fatwa dia, sebelum sunnahnya para khulafa ar-rasyidin termasuk sunnahnya dia,
kemarin ditutup dengan wafatnya Nabi dan pemerintahan Abi Bakar, maka tidak ada sholat tarawih. Maka dari segi lughah, nikmatul bid'ah hadihi. Maka sebaik-baiknya kebid'ahan maknanya perkara yang baru, kemarin tidak ada, sekarang ada, adalah sholat ini. Bukan makna asyari. Kenapa bukan makna asyari? Karena sholat tarawih telah dijadikan sunnah oleh Nabi dan ditinggalkan karena takut diwajibkan. Seperti nanti datang hadis-hadisnya. Maka ini bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa juz ke-22 safhah 234 dibantah tentang ucapan nikmatul bid'ah hadihi. Maka tidak ada wajah bagi orang-orang Syiah untuk membid'ahkan salat tarawih. Dan begitu pun dijawab di Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, wa hadha al-ijtima' al-am lima lam yakun qad fa'ala samahu bid'ah fil lughah wa laysa dalika bid'ah syar'iyyah. Maka yang dikatakan oleh Umar kepada salat tarawih yang diinginkan bid'ah adalah bid'ah lughah. Karena sebelum difatwakan oleh Umar, semenjak Nabi meninggal dan di zaman Abu Bakar, itu memang sunnah ini tidak ada lagi. Kemudian reborn, dilahirkan kembali. Maka ini dinamakan bid'ah lugawi. Walaysa dzalika bid'ah syar'iyyah. Dan ini bukan bid'ah bimakna syar'i. Kenapa? Karena makna bid'ah syar'i allati hiya dhalalah, yang dia itu sesat, melaksanakan suatu peribadatan yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Adapun salat tarawih dulu dilakukan oleh Nabi. Maka ini jawaban yang pertama. Jadi jawaban kita gamblang. Jawaban kita yang pertama atas tuduhan bahwa salat tarawih itu bid'ah, ini jawabannya. Kemudian jawaban kedua juga dari jawaban yang baik, kita mengembalikan ucapan mereka kepada kutub-kutub mereka agar terjadi contradiction, paradoksisme dari ucapan mereka, pengikut hawa nafsu. Maka kalau kita rujuk kepada kitab-kitab agung mereka, kita katakan kitab agung, karena kitab-kitab yang akan kami sebutkan ini bagaikan kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim bagi ahli sunnah. Di antaranya kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. Kitab Al-Kafi bagi mereka bagaikan Al-Bukhari, sumber dari segala sumber. Lalu sanadnya bagaimana? Apakah seperti Imam Al-Bukhari? Tidak, jauh. Pertama, mereka sanadnya ujung-ujungnya ucapan dari imam wali-wali mereka. Paling puncak qala Ali radhiyallahu anhu. Itu juga sanad kepada Ali tidak jelas. Harus dari Ahlul Bait. Lalu siapa ujung-ujungnya? Qalal Husain yang terbunuh di Karbala. Kemudian Qalal Hasan kadang-kadang yang masih di Madinah. Kemudian qala anak-anak mereka. Seperti Zainal Abidin, seperti Al-Baqir, seperti Al-Jawad, seperti Al-Askari. Ini keturunan anak-anak mereka dari setelah meninggalnya Husain. Maka sanad-sanad mereka hanya menguntungkan bagi mereka, hadis-hadis mereka menguntungkan bagi mereka. Mereka buat karangan-karangan hadis dinisbatkan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, dinisbatkan kepada Al-Baqir, Al-Jawad, Al-Askari, dan Al-Mahdi, Al-Muntadhar, dan sebagainya. Untuk contohnya kita katakan bahwa kutub mereka seperti yang ditulis oleh Al-Kulaini dari kitab Al-Kafi dinukilkan dari salaf mereka, mereka mengatakan sunnah. Maka telah datang dari Abi Ja'far, ini dinukilkan oleh mereka di kitab
Al-Kafi, berkata Abu Ja'far, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi akhir Jum'ah min Sya'ban. Bahwa katanya Nabi berkhutbah di akhir Jum'ah di bulan Sya'ban. Fahamidallah wa asna alaih, setelah memuji Allah dan mengumandangkan pujian-pujiannya, dikatakan ayuhan nas innahu qad adallakum syahra fihi lailah khairun min alfi syahr wa huwa syahru Ramadan faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailatin fihi bitatawwu shalah kaman tatawwa'a bisalah sab'ina lailah fima siwahu minasyuhur. Lihat, ini ucapan dinukilkan kepada Nabi dari sanad yang mereka buat, yang intinya mereka memuji dari salat tarawih dan tidak membid'ahkan. Bahwa Nabi naik ke atas mimbar setelah melaksanakan pujian kepada Allah, mengatakan bahwa telah datang bulan Ramadan yang diwajibkan padanya puasa dan dijadikan qiyamul lailatin fihi, dijadikan malamnya itu untuk salat malam. Bitatawwu shalah kaman tatawwa abis shalah sab'ina lailah fi ma siwahu minasyuhur. Maka barang siapa yang salat satu malam seakan-akan salat 70 malam. Ini penetapan dari kelompok Syiah. Dan ini kami nukil di kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, imam besar agung mereka, di mujallad yang keempat halaman 66. Mereka menyebutkan sunnah. Dan dinukilkan juga dari Abu Abdillah. Dan Abu Abdillah dari imam mereka, dari keturunan Ali radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah. Maka di sini sanadnya sangat terputus. Bagaimana dia mendengar dari Nabi? Karena Rasulullah idza jaa syahrul Ramadan zada fi shalah wa ana azidu fazidu. Maka berkata Abu Abdillah, katanya Nabi Muhammad jika datang bulan Ramadan menambah salat dari 5 waktu berjamaah menjadi salat tarawih. Wa ana azidu, dan aku pun menambah. Dan ini lafaz-lafaz mereka. Imam-imam mereka melaksanakan wa ana kada, dan aku membuat ini dan aku membuat itu. Maka mereka lebih beriman daripada ucapan para sahabat. Lebih mereka kuatkan ucapan imam ini. Fa ana azidu. Maka kata Abu Abdillah, dan aku menambah salat tarawih. Fazidu, maka tambahlah kalian. Jadi di bulan Ramadan ditambah salat, bukan hanya 5 waktu berjamaah, tetapi dengan salat tarawih berjamaah. Lihat di kitab-kitab mereka ucapannya seperti ini. Dan ini ucapan yang terakhir pun dinukil dari ucapan mereka di kitab Tahdhibul Ahkam karya At-Tusi. Ulama-ulama mereka Al-Kulaini, At-Tusi, seperti itu. Tidak mau mereka Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak atau Sufyan Ats-Tsauri, tidak mau mereka karena bukan dari keturunan Nabi. Maka ini adalah nas yang sharih tentang bolehnya melaksanakan salat tarawih, bahkan keutamaan dari salat tarawih yang ada di kitab mereka. Dan disebutkan dari Muhammad ibnu Yahya, kuntu inda Abi Abdillah. Nah, ini kembali kepada Abu Abdillah Al-Baqir. Fasu'ila hal yuzadu fi syahri Ramadan fi shalah an-nawafil faqala na'am. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal atamah fi mushallah fayukthar. Maka ditanya, Abu Abdillah memberikan fatwa dan periwayatan dari Muhammad ibnu Yahya, sanad mereka, apakah boleh di bulan Ramadan menambah
salat sunnah yakni tarawih? Dikatakan oleh Abu Abdillah, na'am. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian setelah malam kedua lebih banyak dan ketiga lebih banyak, fa idza kathuran nas khalfahu tarakahum. Maka di saat banyak manusia mengikuti di malam yang terakhir, Nabi tidak keluar. Ini fatwanya orang-orang terdahulu dan tertulis di kitab mereka. Dan apa yang saya ucapkan bukan dari ucapan isapan jempol, tetapi rujuk kepada kitab mereka. Seperti halaman yang kami sebutkan, kembali ke kitab Al-Kafi lil Kulaini, mujallad keempat, halaman 66. Dan lihat kitab mereka karya At-Tusi, Tahdhibul Ahkam, mujallad ketiga, halaman 57. Dan juga Wasailus Syiah